Halo, perkenalkan, nama saya Kristina Varianda dari Farmasi Universitas Tanjung Pura. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai sediaan dry syrup. Di sini, dry syrup atau disebut dengan syrup kering merupakan sediaan syrup dalam bentuk serbuk atau granul yang akan dicampurkan dengan air sebelum dikonsumsi. Kenapa dry syrup ini dalam keadaan kering? Hal itu dikarenakan obat ini tidak stabil dalam keadaan basah atau di dalam pelarut air. Obat ini akan tidak tahan dan terbatas jika dalam kondisi sirup basah, oleh karena itu ditambahkan air jika akan dikonsumsi kelak. Untuk cara pemakaian sediaan dry syrup ini, sediaan ini biasanya dalam bentuk serbuk di dalam botol. Nantinya serbuk ini akan diberi air. Pada petunjuk keterangan pemakaian, biasanya akan diberitahu berapa mili khususnya untuk penambahan air tersebut, atau biasanya pada kemasan ini diberi tanda batas untuk penambahan air dalam sediaan dry syrup ini. Setelah ditambahkan air pada sirup ini, kemudian akan dikocok-kocok dan digabungkan, kemudian siap untuk dikonsumsi. Ditambahkan keterangan untuk penambahan air dari dry syrup tersebut yang digunakan merupakan air hangat atau air biasa. Jangan menggunakan air dingin. Hal ini dikarenakan campuran dari serbuk itu tidak akan menyatu jika ditambahkan dengan air dingin, dan kemungkinan terdapat endapan-endapan yang akan mengganggu dari kadar obat tersebut di dalam sirup. Beyond use date atau BUD pada obat ini berbeda, maksudnya dalam kemasan obat jika sudah dicampur dengan air, dan expired date pada kemasan obat tersebut berbeda. Di sini jika obat dry syrup ini sudah ditambahkan dengan air, maka BUD-nya sendiri akan bertahan pada 7-14 hari setelah penambahan air dan pengonsumsian. Biasanya pada dry syrup ini kemungkinan akan habis sebelum masa 7 hari jika penggunaan obat ini secara teratur dan tidak dibiarkan begitu saja. Untuk pemusnahan obat pada dry syrup ini, serbuknya dicampurkan dalam air kemudian dibuang pada daerah seperti tanah. Jangan dicampurkan pada saluran air karena jika sediaan ini antibiotik, bila dicampurkan dalam air maka akan menghancurkan ekosistem dari bakteri alami yang ada di alam. Kemudian untuk sediaan ini, jika sediaan berupa botol kaca, dihancurkan botol tersebut hingga menjadi belingan kaca, kemudian ditimbun di dalam tanah untuk menghindari kejadian seperti beling tersebut terkena tangan dan melukai kita. Biasanya contoh dari obat dry syrup ini merupakan antibiotik seperti amoxicillin, clarithromycin, ergostein, dan lain sebagainya. Sekian dari video saya kali ini. Jika terdapat kesalahan, mohon maaf, dan semoga kita dapat mengenal lebih dalam mengenai dry syrup melalui video ini. Sampai jumpa.